Apa yang terjadi jika etnis Tionghoa menjadi mayoritas di suatu daerah di Indonesia? Mungkin kita akan banyak menemukan rumah-rumah khas Tionghoa seperti ini, jalanan dengan ornamen lampion seperti ini, dan mungkin akan ada banyak orang yang bisa berbahasa Tionghoa seperti bapak penarik beca ini. Dan bahkan di tongkrongan pun nyanyinya lagu Tionghoa seperti ini, men. Ini adalah kota dengan penduduk mayoritas Tionghoa di Riau, dan bisa dibilang ini adalah Singkawang versi Sumatera. Kota ini terkenal dengan ritual tahunan bakar tongkang. Tapi yang mau saya cari di kota ini adalah keragaman dan toleransi yang luar biasa yang ada di kota ini. Mari kita lihat dari dekat bagaimana beragam etnis hidup berdampingan di kota ini dan mencari tahu bagaimana awalnya orang Tionghoa datang dan mendirikan kota ini saat kota ini masih berupa daerah tak bertuan. Dan selamat datang di Bagan Siapi-Api dan selamat bergabung di channel ini. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, jadi jika kita baru tiba di kota Bagan Siapi-Api nih, nah jadi di sebelah kiri kita nanti akan terlihat bangunan megah ini nih. Saya tidak tahu ini bangunan apa, tapi sepertinya ini adalah semacam rumah adat Melayu ya. Nah, ini kita coba untuk agak masuk ke dalam biar kita bisa lihat dari dekat ya. Seperti biasa, rute perjalanan akan aku share nanti di videoku yang selanjutnya. Jadi video kali ini kita akan fokus untuk explore Bagan Siapi-Api dulu ya. Beginilah situasi pagi di kota Bagan Siapi-Api. Tidak terlalu ramai dengan kendaraan, dan masih banyak juga bangunan tua yang terawat. Lalu lintas di kota ini cukup unik. Kota ini sepertinya tidak memiliki lampu lalu lintas atau yang kita sebut lampu merah ya. Jadi saya agak canggung ketika menemukan persimpangan seperti ini nih. Nah, saya bingung nih, saya harus berhenti terlebih dahulu dan mempersiapkan yang lain lewat, atau saya aja yang duluan lewat. Jadi semuanya itu terjadi tanpa arahan dari lampu lalu lintas, hanya dari isyarat tatap-tatapan aja. Nah, jadi kata orang sini sih, di sini tuh udah biasa seperti ini. Tapi walaupun keadaannya begini, di sini jarang terjadi kecelakaan. Nah, di kota ini kita bisa banyak menemukan kedai kopi khas Tionghoa dengan menu makanan dan minuman Tionghoa yang otentik. Jadi mungkin ada beberapa yang menyajikan menu non halal, tapi ada juga banyak sekali kedai kopi dengan menu halal juga di sini ya. Jadi buat kawan-kawan jangan khawatir, kalian bebas kok bisa kuliner di sini. Jika kawan-kawan perhatikan ramai sekali suara burung walet ya. Nah, jadi di setiap penjuru kota ini selalu ada bunyi walet. Mungkin budidaya sarang walet adalah salah satu komoditas utama di kota ini. Nah, di jalan ini nih, jika kita belok kanan, kita akan menemukan banyak sekali kedai kopi khas Tionghoa. Dan pagi-pagi begini aja udah banyak yang datang untuk ngopi dan sarapan. Seperti inilah situasi di jalan perdagangan, salah satu komunitas terbesar Tionghoa di kota ini. Rata-rata kedai kopi di sini menyajikan makanan khas Tionghoa Hokkien, karena memang mayoritas etnis Tionghoa yang ada di sini adalah suku Hokkien. Mungkin ada beberapa juga yang berasal dari suku lainnya, seperti suku Ke, Teochew, dan ada banyak lagi yang lain. Tapi bahasa yang umum digunakan di sini adalah bahasa Hokkien. Nah, pagi ini menu yang saya cari adalah kari peng atau nasi kari khas Bagan. Nah, jadi coba kita tanya dulu sama orang-orang sekitar apakah mereka menyediakan menu tersebut. Kari peng ya? Oh. Di mana adanya? Di mana adanya? Kari peng. Setelah sarapan, kita lanjut dulu untuk berkunjung ke kelenteng. Nah, jadi kalau saya lihat di Google, kelenteng ini namanya In Hock Kiong. Ya, nggak tahu benar atau salah saya nyebutnya ya, mohon maaf ya kawan-kawan. Nah, coba kita masuk dulu untuk melihat seperti apa di dalamnya ya. Pak, boleh parkir di mana, Pak? Hah? Parkir. Nah, jadi seperti ini nih kondisi dalam kelenteng In Hock Kiong di Bagan Siapi-Api ini. Bangunannya luar biasa megah sekali ya kawan-kawan ya.
Dan di pintu masuknya ini kita udah disambut dengan patung 2 ekor singa nih, yang selalu bisa kita temukan di setiap pintu masuk kelenteng. Nah, ini adalah halaman depannya, dan lihat nih, lantainya bersih banget. Nah, ini saya ingin masuk ke depan altarnya, tapi kayaknya lagi ada pembersihan. Ya udah, kita coba lihat di sebelahnya aja. Wah, luar biasa sekali arsitektur kelenteng ini. Pasti sangat sulit sekali membuat paatan yang sangat detail seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, di sebelah sini nih ada beberapa altar dengan beberapa dewa yang berbeda. Nah, kira-kira ini dewa apa aja yang ada di altar ini ya? Nah, nanti kita akan coba cari tahu jawabannya. Karena setelah ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengetahui tentang kebudayaan di kota ini. Dan bagi kawan-kawan yang ingin berbagi pengetahuan tentang agama dan budaya Konghucu, boleh tulis komentarnya ya. Jadi kebetulan saya sedang menunggu seseorang yang akan menjemput saya nih. Nah, jadi sembari menunggu kita coba lihat-lihat dulu oleh-oleh apa aja yang ada di kota ini. Dan ini adalah macam-macam jajanan khas Tionghoa ya. Ada berbagai manisan buah dan kue di toko ini. Dan oleh-oleh favorit di kota ini adalah kacang pukul, kue bulan, dan ak-am. Juga ada produk-produk ikan asin. Dan sepertinya produk-produk dari Malaysia juga banyak dijual di toko ini. Saya suka sekali dengan makanan khas Tionghoa dan saya yakin kawan-kawan juga sependapat dengan saya. Wow. Ini cimimik ya? Ikiam? Ya, kuih Mango. Oke. Nah, itu dia jemputan saya sudah datang. Nih guys, udah dijemput. Abang dari mana? Nah, kenalin dulu nih, bapak ini adalah Bapak Baktiar, seorang penarik beca. Nah, beliau sudah tinggal di Bagan ini sejak kecil. Dan uniknya lagi di kota ini ada banyak orang-orang non-Tionghoa di sini yang sehari-hari bertutur bahasa Tionghoa Hokkien. Dan salah satunya adalah Pak Baktiar ini. Wah, behiao kong ah, jadi wah mesti Hokkien nang. Dan sekarang saya akan mencoba kegiatan rutin masyarakat Bagan Si Api-Api setiap pagi, yaitu nongkrong di kedai kopi. Nonton sana terserah di sini cincai lah. Makan kopi jadi dia punya kue. Itu wawancara gua. Empat air. Jadi Ai izin video ya Ai. ini namanya Ani. Oh, kopi. Oh, ini kopi. Kang agak tay yang cái sầu cái sắp sai agak theo không nha cái có dây xoài đấy có dây有gì sắp xí có nhá lắm nhá chỉ nó cũng ngồi chỉ nó cũng ngồi lắm ai điểm chi bị lắm nhà cái sầu cái lắm thiên hồ lắm kêu có quỷ cũng sâu lo. Ini nama kopi tiamnya apa ya? Kopi Kopi Yana. Oh ya. Yana. Jalan apa nih namanya? Jalan Sedar. Jalan Sedar ya? Ya. Jalan Sedar. Ya. Untuk kopinya mantep banget nih. Lain rasanya ya. Jarang nih ini ya. Yang punya pabrik kopi dah lebih dari 3 banyak lah dalam Kewira. Nah, selain kopi, jangan lupa juga untuk nyobain menu pagi khas Tionghoa yang satu ini nih.
Ini juga adalah menu yang bisa kita jumpai di Singapura dan Malaysia. Nah, ini tuh adalah telur setengah mateng. Nah, ini enak sekali dinikmati dengan merica dan kecap asam nih. Nah, jadi boleh hari ini cumi ya. Setelah beberapa lama ngobrol dengan Pak Baktiar dan Aceh Kopitiam ini, Bapak di depan kita ini nimbrung nih, dan mulai deh kita cerita seru tentang sejarah kota Bagan si Api-Api ini. Dan namanya adalah Pak Samsudin. Beliau ini dari etnis Melayu yang juga sejak lama tinggal di kota Bagan si Api-Api ini. Dan ternyata selain mayoritas Tionghoa dan Melayu, di sekitar kota ini juga ada beberapa etnis seperti Jawa, Minang, dan bahkan orang-orang Lombok. Nah, kok bisa ada orang-orang Lombok? Gimana ceritanya? Nah, jadi ceritanya dulu tuh ada banyak orang dari Lombok yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Nah, mereka tuh kayak mau cari kerja gitu ya. Nah, tetapi tertangkap oleh petugas imigrasi di sana dan dibuang ke kota ini. Karena kota ini juga merupakan kota pesisir dan dekat dengan Malaysia. Buang gitu memang dibuang. Iya, tapi dibuang di antara tempat daerah Indonesia lah. Istilah kasar dibuang. Ya, istilah kasar. Nama kalau orang Malaysia bilang itu pendatang haram. Pendatang haram. Diantar ke Orang Malaysia bilang kita, kalau kita Indo, orang kita tak bisa bilang Indonesia ke Indo katanya. Waduh. Iya. Enggak, nanti kalau memang. Setelah dari Kopitiam, saya mau melihat pelabuhan yang juga merupakan tempat pembuatan kapal. Nah, dahulu kota ini adalah penghasil ikan dan pembuat kapal terbesar di Indonesia, bahkan sejak zaman Belanda dulu. Nah, karena perubahan zaman dan pendangkalan, sekarang kota ini tidak lagi menjadi penghasil ikan terbesar. Dan karena keterbatasan bahan baku untuk pembuatan kapal, produksi kapal juga tidak sebesar dulu lagi. Nah, disinilah tongkang untuk ritual bakar tongkang itu dibuat. Dan di pelabuhan ini juga jika kita ingin pergi ke Pulau Halang, sebuah pulau yang juga dengan mayoritas Tionghoa. Nah, tapi sayang sekali saya tidak bisa ke sana. Mungkin bisa kita coba lain waktu ya kawan-kawan ya. Jadi kan seberang kita ini kan Pulau Berke ini. Nah, seberangnya lagi udah lautan kan? Lautan, baru Pulau Halang. Baru Pulau Halang. Itu udah dekat dan hampir bersatu dah. Udah hampir bersatu. Nampak apa rumput dah timbul. Betingnya tinggi sama ya. Kalau dulu kan lebar. Nah, kembali lagi ke kota, mungkin kawan-kawan penasaran, ini gedung apa ya? Terlihat sangat megah sekali kan? Jadi berdasarkan info dari Pak Baktiar, gedung itu adalah ex-bioskop yang sekarang dibangun kembali dan dijadikan gedung serbaguna. Posisi gedung ini pas sekali dengan lokasi tempat pembakaran tongkang saat ritual bakar tongkang. Dan yang membangun gedung ini namanya adalah Bapak Sugianto. Beliau adalah seorang pengusaha sukses dari Bagan si Api-Api. Nah, coba kita lihat sisi lain yang ada di kota ini. Wow, ternyata seperti ini ya, jalan gang di belakang ruko. Persis kayak film-film horor Thailand gitu. Bangunan ini unik sekali ya kawan-kawan ya. Ini rumah tua gitu, tapi kayak ada menara pengawasnya di atapnya itu. Nah, kalau ini tuh gereja Katolik yang tertua di Bagan si Api-Api nih. Dari info di Google, gereja ini punya jam yang sejak tahun 1930 tuh masih berdetak sampai kini. Ini bangunan tua sekolah Wahidin, sekolah etnis Tionghoa yang sudah sejak lama sekali berdiri ya. Dan nama sekolah ini dulunya adalah Chonghua Gongxue dan sangat terkenal di kalangan masyarakat Bagan. Nah, untuk info selanjutnya kalian bisa searching deh di Google. Tujuan kita selanjutnya adalah Museum Bagan Tempo Dulu. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana awalnya orang Tionghoa mendirikan kota ini. Nah, sekedar info ya, kota ini letaknya tuh agak jauh di pedalaman. Tapi jangan khawatir, nanti akan aku buatkan video tentang rute perjalanannya. Nah, karena itu, kota ini kan letaknya agak jauh dari ibu kota provinsi. Nah, kok bisa sih orang-orang Tionghoa dulu tuh memilih tempat ini untuk menjadi kota? Nah, jadi saya menemukan museum ini di Facebook. Nah, nanti aku bakal sematkan linknya di deskripsi. Karena untuk berkunjung ke sini, kalian harus konfirmasi dulu sebelumnya ya. Nah, sekarang saya bersama dengan Koryo. Nah, beliau adalah guide di museum ini. Beliau akan menjelaskan apa saja yang ada di museum ini. Dan karena ada banyak sekali hal menarik dan terlalu panjang jika aku masukin semua, jadi aku sikat-sikat aja ya. Nah, kalau kalian ingin full tour museum ini, nanti akan aku buatkan video lanjutannya. Jadi ini rumah Tionghoa yang versi kayanya.
Versi kaya. Ya, versi yang berduit gitu. Karena kalau yang biasa dia cuman satu lorong ini aja. Ya. 5 meter. Kalau ini rumahnya 15 meter. Ya. Tapi kiri kanan ada kamar. Ini contoh rumah yang orang yang berduit pada masanya tahun 1950-an. 1950-an ya. Ya, ini dibangun tahun 1950-an. Jadi di sini ada 3 dewa utama. Ya. Ada yang tengah itu Tua Pekong, dewa umum lah yang diapra orang Tionghoa. Ya. Sebelah kanan itu dewa Kiwongya. Inilah dewa yang diperingati bakat tongkang setiap tahunnya. Oh, Ini dewa. Jadi mereka tuh mencari tempat, kan mereka tuh pertama dari Fujian tuh ke Thailand. oh dari Thailand mereka itu mungkin ada bentrok dengan tempat, jadi mereka tuh disuruh pergi dari sana. Ya. Dan mereka terombang-ambing di lautan. Akhirnya mereka minta pertolongan lah, tunjuklah kepada dewa Kiongnya ini. Sehingga mereka menemukanlah sebuah tempat yang bercahaya, cahaya kunang-kunang waktu itu. Ya. Mereka singgah di situ dan paginya mereka kaget banyak ikan ya. Jadi mereka berterima kasih kepada dewa Kiongnya, setiap tahun diperingati bakat tongkang gitu. untuk dewa Kiongnya. Waktu mereka datang ke sini tuh Bagan ini udah ada pemukiman atau masih kosong? Bagan hanya ada bagan. Hanya ada Bagan. Ya, gitu. bagan itu kan sejenis rumah di tengah laut. Nah, jadi hanya ada bagan-bagan, tapi belum ada pemukiman. Belum ada pemukiman. Belum ada pemukiman. Bisa dibilang mereka yang pertama kali membuka kota ini. Mereka ya? buka perkampungan ini. Berkembangnya perkampungan ini berkat orang Tionghoa. Ya. Kan setiap nama bagan tuh pasti komposisinya pasti banyak orang Tionghoa. Ya, Kalau sudah bagan nama pertama, nama kota. Nama pertamanya tuh ya. Oh ya. Ini Dewa Naca. Dewa Naca. Ini ya satu rumah itu kadang ada agama Buddha kan, di sini ada agama Buddha juga. Ya. Kemudian di sini ada dewa tanah di bawah, dewa bumi ya. Dewa bumi ya. Ya, kalau di sana tuh nama-nama leluhur yang sudah meninggal. Yang di sini ya. Ya, Wow. inilah Ini oh itu ya. Wah. ada kaset-kaset jadul ya. Zaman dulu banget. Jadi dulu mereka ini beli kaset ini harganya 29 ringgit ya. Jadi dulu semua tuh memang dari Malaysia semua. Dari Malaysia semua. Berarti mereka dulu tuh ke Malaysia tuh deket aja gitu atau memang? Dekat sini, Malaysia dekat. Oh deket sebenarnya ya. 7 kilo aja. Wah. Cuman memang nggak ada jalurnya tuh. Jalurnya tuh nggak ada. Kalau sekarang nggak ada jalurnya. Nggak ada. Kalau dulu kan bebas. Oh ya bebas, nggak ada paspornya. 67 kilo aja sini Malaysia. Cuman sekarang kan kalau nggak pakai bea cukai ya kita ditangkap lah di sana. Oh ya. Ini sejarah pendeknya Bagan. Ya. Jadi orang Belanda itu kaget. Oh ini sejarahnya ya. Aku bener-bener gak expect banget ternyata museum ini tuh sekeren ini guys. Bahkan di museum ini tuh ada arsip buku-buku zaman dulu yang bahkan masih ditulis dalam bahasa Mandarin. Sumpah ini tuh adalah museum paling keren yang pernah aku kunjungin guys. Mind blowing banget gak sih dengan kegigihan orang Tionghoa yang emang mereka tuh ternyata suka banget belajar dan membaca guys. Wah gak heran sih beneran. Ini cetakan lama ini. Jadi buku ini sempat dilarang tahun 65 ya. Jadi buku-buku Mandarin ini disimpan mereka di bawah tanah. Jadi mungkin karena rezeki lah sama kami kan. Ya. Ketika mereka membangun rumah itu mereka temukan sebuah peti, ditengoknya di sini buku semua. Ya udah kasih kemari. Wush guys. Luar biasa ini. Petromak. Wih. Ini untuk minyak. Jadi zaman dulu orang Tionghoa kalau minyak itu begini. Semua. Ini kembali ke zaman 70-an. Oh iya. Tahu lah semua. Ya ini masih ada semua sih. Gilingan kopi. Oh, ini peralatan tahun dulu ya. Ya, ini macam ini cerek ya. Kopi di Bagan, jadi kenapa rahasia di Bagan itu kopinya enak karena dia kalau di mungkin di tempat lain ya, kopi masuk gula masuk air. Kalau kan enggak. Ini kopi. Oh, tadi saya udah nyobain tuh. Ya, berapa kali ini kan? Oh. Masuk lagi. Iya. Sampai dia betul-betul pekat gitu. Ya. Sampai bener-bener kopi gitu kan. Luar biasa. Kompor hot ini yang punyanya orang Bagan. Ya. Ya, orang Bagan CPF yang punya.
yang punya perusahaan Hok itu. Ya. Wih. Kalau sekarang udah berkembang, ada yang tabung air panas, ya udah berkembang sekarang, bukan hanya kompor. Ya, benar-benar. Wah, ini bakar tongkang zaman dulu ya? Ya, ini apanya, lukisannya. Wah, dari dulu memang meriah ya. Memang ya. Karena bakar tongkangnya bukan hanya untuk persembahan sama dewa, tetapi filosofinya itu mengingat kedatangan mereka lagi ke bagian Capi Api. Jadi bukan hanya sekedar membakar tongkang, tapi merefleksikan diri mereka. Jadi mereka tuh susah payah di bagian Capi Api. Ini Oho atau harimau hitam, salah satu pembuka jalan mereka. Dulu waktu pertama sampai di sini. Ya, pertama sampai mereka juga percaya kepada dewa harimau hitam. Oho namanya ya. Oho itu hitam. Oh hitam ya. Oho. Kopi O itu kopi hitam. Ya. Wow. Ini tahun 80-90 gitu. Dulu saya masih merasakan sih ini kalau ini. Dulu dikunci. Sama mama papa. Ya. Sembarangan. Ini tahun 40-an. Tahun 40-an. Ya. Jadi jalannya tuh masih batu bata. Batunya masih ada nih. Guys, jadi kalau kalian ke kota Bagan si Api-Api, kalian wajib banget mampir ke museum ini karena tempat ini tuh bener-bener keren banget. Aku tuh nggak nyangka banget ada tempat sekeren ini di sini, dan aku tuh salut juga ya sama Koryo dan timnya yang udah membangun museum ini, karena museum ini tuh bukan milik Pemda, jadi ini hasil dari kayak kerjasama Koryo dan para budayawan-budayawan Bagan si Api-Api untuk membangun museum ini. Ini luar biasa keren guys, kalian wajib kesini. Masih belum puas ngomongin sejarah dan budaya Tionghoa, kami lanjut lagi dong ngopi di sekitar kelenteng. Nah ini aku sama Koryo dan Kosanto yang juga budayawan Bagan si Api-Api. Nah ini aku pesen heci ya. Ini tuh semacam gorengan bakwan dengan udang di dalamnya. Nah enak banget ini dimakan dengan sambalnya guys. Nah kebetulan di sini juga lagi ada seorang penyanyi nih ya, penyanyi Bagan namanya Kak Sri. Nah dia ini udah biasa nyanyi lagu Hokkien dan Mandarin di acara-acara Tionghoa loh. Nah jadi ya udah deh kita minta Kak Sri untuk nyanyi sedikit aja. Nah tapi guys maaf ya kalau nanti aku agak gimana gitu pas Kak Sri lagi nyanyi. Aku tuh merinding dan ngerasa ini tuh mind blowing banget guys, sumpah ini keren banget guys, sumpah. Oh my god, oh my god, oh my god, no, 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 no way, man, no way, no way, no way, no way. Nah demikianlah perjalanan kita pada hari ini di kota Bagan si Api-Api ya guys ya. Perjalanan kali ini tuh luar biasa dan aku bisa dapat banyak pengalaman dan teman baru di kota ini. Dan juga bisa belajar budaya, sejarah, dan bahasa Tionghoa. Nah jadi sebelum aku tutup video ini, aku mau berbagi sedikit info. Jadi lagu yang dinyanyikan oleh Kak Sri tadi itu judulnya adalah Aipia Chia Ehia. Nah lagu ini tuh artinya harus berjuang baru bisa berhasil. Jadi lagu ini tuh adalah sebuah lagu yang menggambarkan etos kerja orang-orang Hokkien di perantauan. Lagu ini sangat populer di kalangan komunitas Tionghoa di Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. Nah luar biasa sekali ya guys ya. Kita patut untuk meniru bangsa Tionghoa yang benar-benar menerapkan kerja keras dalam kehidupan sehari-harinya. Nah jadi demikianlah perjalanan kali ini. Seperti biasa, hati-hati dan selamat jalan guys.